Assalamualaikum sahabat, salam sukses untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Kiki di channelnya Si Kumis. Oke sahabat, jadi di video kali ini saya akan berbagi tips ya, cara perawatan larva ikan lele dari nol ya sampai panen. Namun sebelum saya lanjut ke pembahasannya, seperti biasa buat sahabat yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga tekan like dan tombol loncengnya juga, agar sahabat tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel Si Kumis. Oke sahabat, jadi ini larva ikan lele yang berusia 1 hari dari menetas ya. Dan ini larvanya pun masih bergurumun di bawah kakaban. Sahabat bisa lihat sendiri ya. Yang coklat-coklat ini itu adalah larva baru menetas ya. Dan warnanya pun di sini masih coklat seperti itu. Dan di sini juga larva yang baru menetas itu jangan dikasih makan dulu ya sahabat. Jadi kita tunggu selama 3-4 hari ya, baru kita bisa berikan pakan. Karena larva baru menetas ini biasanya dia masih membawa cadangan pakan ya di kantong telurnya itu. Jadi kita kalau mau memberikan pakan ke larva ini, kita harus menunggu minimal 3-4 hari. Nah, ini usia larva sekarang sudah memasuki usia 3 hari ya sahabat. Dan larvanya pun sekarang sudah mulai berenang ya di pojokan kolam atau di pinggiran kolam. Nah, itu artinya kita di sini langsung bisa memberikan pakan alami ya, seperti cacing sutra. Jangan menggunakan pakan alternatif sama sekali. Karena kalau menurut saya pakan alternatif itu jelek ya untuk memacu pertumbuhan si larva. Jadi saran saya di sini sahabat, kalau memberikan pakan awal larva itu lebih baik menggunakan cacing sutra. Nah, jadi sebelum kita memberikan cacing sutra ini ke larva, ada baiknya kita blender terlebih dahulu ya, atau dicacah ya sahabat, untuk memudahkan larva memakan cacing tersebut. Karena kalau misalkan kita tidak cacah, biasanya larva akan kesusahan ya dalam memakan cacing sutra tersebut. Jadi ada baiknya kita blender atau dicacah terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga sahabat, sebelum kita kasihkan harus dicuci dulu ya, agar lebih steril lagi ya sahabat. Jadi untuk menghindari bakteri-bakteri yang terbawa dari cacing yang bisa mengganggu kehidupan si larva selanjutnya. Jadi ada baiknya sebelum kita kasihkan cacingnya dicuci terlebih dahulu. Dan untuk cara pemberian cacingnya pun di sini usahakan jangan terlalu banyak-banyak ya sahabat kalau untuk pertama. Karena kalau misalkan kita terlalu banyak memberikan cacing sutra itu juga sangat jelek ya. Apalagi kalau cacingnya sampai mati di dalam kolam, itu akan mencemari air kolam larva ikan lele kita. Bahkan larva ikan lele kita pun biasanya akan sakit ya. Jadi usahakan pemberian cacingnya pun itu disesuaikan. Dan untuk cara penebaran cacing sutranya pun itu jangan fokus di satu titik aja ya sahabat. Jadi usahakan semua kolam itu ada cacing sutranya. Jadi si larva pun tidak akan berebut saat memakan cacing sutranya. Jadi lebih memudahkan larva lagi untuk memakan cacing sutranya. Nah, untuk pemberian cacing sutra ini sahabat bisa dilakukan selama 17 hari dari menetas ya, atau bisa juga sampai umur 21 hari dari menetas. Nah, biasanya saya di sini sampai umur 17 hari dari menetas ya sahabat. Jadi pemberian cacingnya itu fullnya selama 14 hari. Dan ini usia larva sekarang sudah memasuki usia 5 hari dari menetas ya. Dan sahabat bisa lihat sendiri larvanya sekarang lagi bergerumun makan cacing sutra. Ini sahabat bisa lihat sendiri yang hitam di bawah ini itu adalah larva ya yang sedang memakan cacing sutra. Dan saya sarankan juga buat sahabat untuk pemberian cacing sutranya ini jangan menunggu sampai habis di kolam ya. Jadi kalau misalkan ada sedikit lagi, sahabat juga bisa langsung tambahkan lagi. Nah, ini usia larva sekarang sudah memasuki usia 18 hari dari menetas ya sahabat. Dan ukuran larvanya pun sekarang sudah memasuki ukuran 23, 34 ya. Dan 12-nya pun ini masih ada ya. Itu kalau menurut saya hal yang wajar. Karena di sini saya memberikan cacing sutranya itu cuma 14 hari ya. Nah, beda lagi kalau misalkan sahabat memberikan cacing sutra itu dengan full 21 hari ya. Mungkin ukuran larvanya pun umur 18 hari itu sudah banyak ukuran 34 ataupun 45. Jadi kalau kita sudah memberikan cacing sutra, sekarang kita pindah ke pelet pengli ya sahabat. Nah, bentuknya seperti ini ya. Dan saya sarankan kalau untuk menggunakan pelet penglinya itu pengli 1 ya sahabat, jangan pengli 0.
Kalau misalkan sahabat menggunakan pengli 0, biasanya itu akan rusak ya ke air larpanya. Jadi lebih baik kita menggunakan pengli 1. Dan cara pemberian pakan penglinya pun saya sarankan juga sahabat harus menggunakan daun pisang ya, dimana daun pisang ini gunanya untuk tatakan ya, agar penglinya itu tidak mudah tenggelam ke dasar kolam. Jadi kalau kita menggunakan daun pisang seperti ini, otomatis kalaupun ada yang jatuh, itu jatuhnya ke daun pisang, jadi bukan ke dasar kolam. Dan cara pemberiannya pun jangan terlalu banyak-banyak ya, jadi harus sedikit-sedikit dulu. Jadi nunggu naik dulu larpanya, baru kita bisa berikan agak banyak. Dan jangan berlebihan juga ya sahabat, jadi harus pas takarannya. Karena pelet pengli ini setahu saya di sini selain bagus untuk memacu pertumbuhan si larpa, tapi pelet pengli ini sangat berbahaya untuk kehidupan si larpa ya kalau kita memberikannya secara berlebihan. Karena masih banyak para petani pembenih ikan lele itu yang mengalami kegagalan saat memberikan pakan pengli ya, dimana biasanya larpanya pun akan mati massal. Jadi usahakan memberikannya pun jangan berlebihan ya, agar kualitas airnya itu selalu terjaga dan larpanya pun selalu sehat. Nah, setelah larpa usia 21 hari, di situ sahabat wajib melakukan penyortiran ya, dimana penyortiran ini dilakukan untuk meratakan ukuran si larpa. Jadi kalau misalkan sahabat tidak sortir di umur 21 hari, itu pasti ukurannya jenjangnya pun akan jauh ya, dan itu akan berbahaya untuk si larpa yang kecil. Karena setahu saya walaupun larpa, ikan lele ini kanibalismenya sangat tinggi. Jadi usahakan diwajibkan di umur 21 hari itu disortir ya sahabat. Nah, biasanya kalau saya di sini melakukan penyortiran di 21 hari itu biasanya saya langsung memanen sebagian bibit ikan lele saya ya. Dimana di sini kalau di umur 21 hari itu biasanya banyak ukuran 34 dan 45-nya. Kebetulan per siklusnya itu saya selalu ada pesanan. Jadi sekaligus melakukan pemanenan di umur 21 hari. Oke sahabat, jadi sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.